Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, rekan-rekan, kembali lagi bersama Fatli di edisi 3 Juli 2024. Ya, rekan-rekan, di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, rekan-rekan, informasi kali ini kita berada di talk show bersama Kementerian Kota Bekasi Lingkungan. Dan seperti biasa, rekan-rekan telah hadir di studio kita, khususnya kita ada rekan-rekan ya. Langsung saja Fatli sapa rekan-rekan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke Ustazah, di sore hari ini untuk tausiah kita temanya apa ini Ustazah? Ini tema kita pada kesempatan ini yang berhubungan dengan hati, qalbun, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam ya, Muharram. Nah, jadi untuk menghadapi memasuki tahun baru Islam ini bulan Muharram, mari kita apakan hati kita. Iya, apa Dengan qalbun salim. Iya. Jadi mari kita simak tausiah kita di sore hari ini untuk persiapan kita menuju tahun baru Islam yang berikutnya ya Ustazah ya. Iya. Dan semoga kita disempurnakan juga untuk Ramadan di tahun berikutnya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Oke, jadi Ustazah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbis shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadi kullih wa idza fasadat fasadal jasadi kullih ala wa hiya qalbi. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga di akhir bulan Zulhijjah ini alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan tugas masing-masing, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di penghujung akhir tahun 1445 Hijriah.
sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memaparkan tentang masalah yang berhubungan dengan hati. Bagaimanalah hati yang keras? Bagaimana hinanya seorang hati yang mempunyai hati yang keras? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita bersihkan hati kita dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tentunya setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat tersebut bisa berubah-ubah setiap waktu. Begitu pula hati. Makanya kita nih harus berhati-hati dalam menjaga hati dan dalam mengapakan hati kita kepada orang lain. Dan memiliki sifat hati bisa menjadi sehat dan bisa menjadi sakit. Jadi hati ini bisa menjadi sehat, menjadi hati yang selamat, qalbun salim, dan bisa menjadi hati yang sakit ataupun qalbun marid. Mudah-mudahan kita terhindar daripada hati yang sakit ataupun qalbun marid. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Tapi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, hati juga bisa menjadi lunak dan juga bisa menjadi sekeras batu. Hati kita ini menjadi lunak, bahkan bisa menjadi keras, sekeras batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Betapa sangat tersiksanya jika mempunyai hati yang membatu. Bagaimanakah kerasnya batu? Kalau seseorang mempunyai hati yang keras, maka hatinya itu seperti batu. Mata akan ikut buta kalau kita mempunyai hati yang keras. Telinga akan tuli. Begitu juga tangan akan serakah dan mudah berbuat maksiat. Kaki ingin terayun kepada hal-hal yang berbuat kemaksiatan dan dosa. Dalam hal ini Ibnu Qayyim berkata, tidaklah seorang hamba mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Sungguh celaka orang yang hatinya keras untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ulaika fi dhalalim mubin.
orang yang mempunyai hati yang keras adalah orang yang dalam kesesatan yang nyata. Dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tentu ada bahaya orang yang mempunyai hati yang keras. Orang yang hatinya keras sangat tercela dalam kesesatan yang nyata. Dalam hal ini, Imam Malik bin Dinar berkata, seorang hamba tidaklah dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang dijadikan keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan marah terhadap sesuatu kaum kecuali dia akan mencari rasa kasih sayangnya dari mereka. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun tanda-tanda hati yang keras, mudah-mudahan kita terhindar dari hati yang keras dan terhindar dari tanda-tanda orang yang berhati keras, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Hati yang keras atau mulai mengeras memiliki tanda-tanda. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan suatu kemaksiatan. Jadi orang yang bermalas-malasan ataupun orang yang malas dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meremehkan suatu kemaksiatan, itu salah satu tanda-tanda orang yang berhati keras. Kemudian apa lagi? Seseorang yang mempunyai hati yang keras, tandanya adalah tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Berbeda dengan orang yang beriman ataupun orang mukmin. Hatinya akan merasa bergetar jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang baik disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka apabila disebut nama Allah, maka orang yang beriman itu bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka dan harap kepada Tuhannya mereka bertawakal. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun tanda-tanda orang yang mempunyai hati yang keras, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan dan ujian ataupun musibah kepada seseorang itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Tapi bagi orang yang mempunyai hati yang keras, tidak terpengaruh biarpun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awala yarawna annahum yaftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum
yatazakkaru. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun. Bagaimana Abang juga lifestyle ya, Abang kembali lagi dalam saja bersama Anda Abang. Dan langsung aja kita langkahkan sosial kita di sore hari ini kepada Ustaz Jazzy, silakan. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa tanda-tanda orang yang mempunyai hati keras tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian dan musibah dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah taala berfirman, awala yarawna annahum yaftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yatazakkarun. Tidaklah mereka, yaitu orang-orang yang munafik, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun dan mereka tidak bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mempunyai hati yang keras apabila diuji ataupun dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengambil pelajaran daripada ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tanda-tanda orang yang mempunyai hati yang keras. Kemudian apalagi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, orang yang mempunyai hati yang keras tidak merasa takut akan janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apapun ancaman ataupun janji Allah, orang yang mempunyai hati keras tidak akan merasa takut. Padahal kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertambah kecintaannya terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Orang yang selalu sibuk untuk mencari kehidupan dunia sehingga lupa untuk akhirat. Padahal kehidupan di dunia ini seolah-olah kita itu hidup selama-lamanya, tapi seolah-olah. Tapi perlu kita untuk beramal untuk akhirat. Yakmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa akmal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Jadi jangan kita lupa untuk kehidupan di akhirat. Orang yang mempunyai hati yang keras akan bertambah kecintaannya terhadap dunia. Kemudian tidak tenang hatinya dan selalu merasa gelisah. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai hati yang keras tidak akan tenang hidupnya. Kemudian bertambahnya dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, orang yang mempunyai hati yang keras itu adalah tidak mengenal atau tidak membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Orang yang mempunyai hati keras sama semuanya, perbuatan yang baik atau yang tidak baik, itu tidak mengenal. Orang itu tidak akan mengenal dan tidak dapat membedakan mana pekerjaan yang baik dan mana pekerjaan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, terhindar daripada sifat mempunyai hati yang keras. Untuk itu ada obat resep bagi orang yang mempunyai hati yang keras.
Hati yang keras memiliki obat agar bisa kembali melunak. Dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat melunakkan hati yang keras. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi dengan keimanan kita kepada Allah dan dengan meningkatnya keimanan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hati seseorang. Kemudian obat ataupun resep hati yang keras itu adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun zikrullah dan membaca Al-Qur'an, tapi dengan syarat memahami dan merenungi makna ayat Al-Qur'an yang kita baca. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian apalagi pendengar Rabb FM, obat hati yang keras itu adalah belajar ilmu agama. Karena la yuhibbul ilmi fala khairu fihi. Siapa yang tidak suka kepada ilmu agama, maka sekali-kali tidak ada kebahagiaan padanya. Orang yang suka kepada ilmu agama tentunya itu adalah orang yang sangat berbahagia. Tapi sebaliknya, orang yang tidak suka kepada ilmu agama itu sama sekali tidak ada kebahagiaan. Kemudian berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yahsha' wa min nafsi la tasba' wa min da'wati la yastajab. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak tenang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'wati la yastajab. Kemudian berbuat baik kepada sesama muslim, khususnya kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jika kita ingin hati kita lunak, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Kemudian obat daripada hati yang keras itu banyak mengingat kematian. Kalau kita sudah ingat kepada kematian, maka hati yang keras itu akan berubah menjadi qalbun salim. Qalbun marid akan berubah menjadi qalbun salim apabila kita banyak mengingat kematian. Kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu ataupun majelis-majelis taklim. Menghadiri majelis ilmu sangat terpengaruh terhadap hati seseorang manusia. Kenapa? Dengan kita hadirnya ataupun kita langkahkan kaki kita untuk
menghadiri majelis ilmu, maka hati kita itu akan menjadi lunak. Maka akan menjadi lunak karena di dalam majelis ta'lim itu atau majelis ilmu itu akan kita bersilaturahim kepada sesama manusia. Kemudian menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa. Jadi dalam hal ini adapun obatnya orang yang menjadi hati yang keras itu, mari kita jauhi apa penyebab terjadinya fitnah dan dosa. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum azharu liqulubikum wa qulubihinna. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir, yang demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kemudian untuk obat hati yang keras itu, kita disuruh untuk memakan makanan yang halal. Dalam hal ini Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, dengan apa hati bisa menjadi lunak? Beliau menjawab, ya bunaya, wahai anakku, dengan makan makanan yang halal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya obat daripada hati yang keras, bertemanlah dengan orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang soleh. Karena dengan bertemannya kita kepada orang-orang yang soleh, maka hati yang keras itu akan bisa menjadi lunak. Iya, kenapa? Intinya membentuk hati yang keras, kenapa? Dan tadi juga dibahas saja kita tentang apa sih bahaya-bahaya dari hati yang keras itu ya saja. Iya. Dan di sini kenapa kita break dulu sejenak, nanti kita kembali lagi di sesi ketiga. Jangan kemana-mana. Saya terus di One ya, kenapa kembali lagi Fatihnya orang-orang masih bersama dengan saja kita, kenapa? Dan di sore hari ini kita sudah di sesi ketiga dari Kenapa? Dan di sini kita sudah mau di closing ya. Kenapa? Tapi sudah banyak nih yang kita dapatkan dari saja di sore hari ini untuk mengawali tahun Islam yang akan datang ya. Jadi kepada saja disilakan untuk melanjutkan saja. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Itulah tadi penyampaian kami masalah yang berhubungan dengan hati yang keras. Bagaimana tanda-tanda seseorang yang mempunyai hati yang keras, dan apa penyebab terjadinya kerasnya hati seseorang, dan apa obat ataupun resep daripada orang yang mempunyai hati yang keras sudah kita bahas tadi. Maka pada kesempatan ini, dari penjabaran kami tadi dapat diambil kesimpulan bahwa hati adalah mahkota bagi jasad, dan kondisi hati ini menjadi cermin pada perilaku sehari-hari. Bagaimana perilaku kita sehari-hari itu menunjukkan hati kita. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka mari kita jaga hati kita daripada sifat-sifat hati yang kotor. Hancurnya hati disebabkan perasaan aman dari hukuman Allah dan terbuai oleh kelalaian. Sebaliknya hati akan menjadi baik dan kuat karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati itu memiliki sifat yang bisa berubah-ubah. Nah, hati itu qalbun berubah-ubah.
orang yang telah dibukakan hatinya untuk menerima ajaran agama Islam dan taat kepada Allah tidak sama dengan orang yang berhati keras. Kemudian orang yang berhati keras akan mendapatkan ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat ataupun ancaman yang sangat besar. Kenapa? Karena orang yang orang yang mempunyai hati yang keras itu akan selalu gelisah. Orang yang berhati keras memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu sifat datang timbullah itu sifat iri, sifat dengki, sifat-sifat yang timbul dari hati seseorang yang mempunyai sifat qalbun marid. Hati bisa menjadi keras disebabkan oleh beberapa hal. Sudah tadi. Hati yang keras dapat diubah dengan berbagai cara, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Ada obat ataupun resep untuk merubah hati yang keras menjadi lunak. Orang yang tidak terjerumus kepada kemaksiatan atau merasa hatinya sangat keras, maka harus segera bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang bertaubat kepadanya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah penyampaian kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu masalah yang berhubungan dengan hati yang keras. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita, khususnya kepada pendengar FM dimanapun Anda berada. Dan kami dari kelompok penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita agar kita tetap mempunyai hati yang lunak ataupun hati yang tidak keras. Ya muqallabal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena demikian ya atas episode hari ini, semoga bisa menetapkan hati kita dari sekarang ke depannya ya katanya ya. Iya. Dan bagi apa yang mungkin memiliki hati yang keras, ingat bahayanya ya. Iya. Ingat juga manfaat yang kita peroleh jika hati kita lembut ya, karena apa ya. Dan orang yang mempunyai hati yang lembut itu kan banyak itu kawannya itu kan. Iya, tapi kalau sudah hatinya keras itu ada qalbun maridnya, itu penyakit hatinya itu, maka orang akan menghilang dari kita kan. Betul. Betul. Iya kan. Jadi yang akan menjadi sedikit saja. Iya. Kalau misalnya hati kita lunak, mudah-mudahan menjadi sehat-sehat ya, karena hatinya baik kali orangnya kan. Iya benar. Jadi ini kayaknya kalau kita berhati yang lembut itu jadi selamat dunia akhirat. Iya, selamat dunia akhirat. Karena biar bagaimanapun orang itu, kita mencari teman itu kan, orang mencari teman itu ya teman yang mempunyai hati yang lunak. Tapi apabila seseorang mempunyai hati yang keras, itu akan dijauhi. Di dunia aja ya, di dunia aja. Di dunia aja dijauhi apalagi. Nanti iya. Semoga kita semua memiliki hati yang lunak dan terpaham ya, yang lembut ya, yang baik kepada sesama manusia maupun beribadah juga. Dan jadi itu dia adalah pokok kita. Kita dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.